Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat selalu ya. Ustazah mendoakan anak-anak di rumah sehat selalu. Begitu juga dengan Ustazah di sini. Sudah siap memulai pelajaran anak-anak? Disiapkan bukunya, catatannya. Semoga yang Ustazah sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Selain untuk pelajaran ekonomi, juga untuk kegiatan anak-anak sehari-hari. Insya Allah hari ini dengan Ustazah Laili tentu saja kita akan mempelajari mata pelajaran ekonomi. Oke? Nah, setelah kita kemarin mempelajari tentang biaya peluang, tentang prinsip ekonomi, sebagai ekonom muslimah, kita juga hendaknya memahami bahwa ilmu ekonomi yang dicetuskan oleh ekonom Yunani juga bisa diterapkan dalam ekonomi Islam atau ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelumnya sudah Ustazah singgung bahwa salah satu terapan dari ilmu ekonomi adalah ekonomi Islam. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan membahas lebih dalam, lebih jelas lagi apa itu ekonomi Islam dan bagaimana terapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai saja. Nah, ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Apa yang anak-anak bayangkan atau yang terlintas di benak anak-anak ketika pertama kali mendengar kata-kata ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Mungkin ada yang berpikir atau tiba-tiba ingat tentang tidak boleh riba, Ustazah, atau ada juga yang berpikir tentang lembaga keuangan syariah, Ustazah, atau juga ada yang berpikir atau terbayang ketika mendengar ekonomi Islam atau ekonomi syariah, terbayangnya adalah teller-teller bank yang menggunakan jilbab mungkin. Nah, itu tadi gambaran-gambaran yang mungkin akrab di telinga anak-anak atau yang sering anak-anak jumpai di kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, sebagai ekonom muslimah, kita harus yakin bahwa Allah sebagai yang maha memberi kehidupan, sebagai yang maha memberi rezekinya, itu tidak akan melupakan hamba-hambanya. Pasti menjamin tentang kesejahteraan hamba-hambanya. Sudah kehendak Allah bahwa ekonomi atau kesejahteraan sosial masyarakat hamba-hambanya itu telah dijamin oleh Allah dengan cara perputaran dalam perekonomian. Nah, tentunya sebagai ekonom muslimah kita harus yakin bahwa Allah pasti menjamin kesejahteraan hambanya. Salah satu cara Allah untuk mengendalikan kesejahteraan hambanya atau menjamin kesejahteraan hambanya adalah dengan bergulirnya perekonomian, yaitu mungkin dengan zakat, dengan dilarangnya riba, merupakan bentuk-bentuk cara Allah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sudah sunatullah atau sudah takdir Allah bahwa kehidupan itu mengalir. Contoh maksud Ustazah bahwa kehidupan mengalir adalah ketika ada seseorang yang diberi kelebihan harta. Di sisi lain, ada seseorang yang secara finansial biasa saja. Nah, di sini seseorang yang memiliki kelebihan harta dapat mencukupi atau dapat membantu saudaranya, saudara seiman untuk memenuhi kebutuhannya. Cara lain yang Allah telah bentuk untuk menjamin kesejahteraan hamba-hambanya adalah juga dengan melarang menumpuk harta. Seperti sudah Allah firmankan dalam surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menumpuk harta, kan tetapi kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengelola harta itu dengan baik. Itu. Nah,
hukum awal dari kegiatan ekonomi sendiri itu apa sih Ustazah? Sudah Ustazah jelaskan di bagian tersebut. Jadi sebelum kita mempelajari apa itu ekonomi Islam, apa itu ekonomi syariah, di sini Ustazah ingin memberi gambaran kepada anak-anak kenapa kita harus mempelajari lebih dalam tentang apa itu ekonomi syariah. Oke. Nah, hukum awal dari ekonomi syariah atau dari ilmu syariah itu sendiri awalnya adalah syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah dan yang kedua ada tentang muamalah. Nah, ibadah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hamba kepada penciptanya, berhubungan dengan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Berbeda dengan muamalah. Nah, muamalah ini segala sesuatu kegiatan yang hubungannya adalah antar manusia. Atau mungkin anak-anak sering mendengarnya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Atau juga ada lagi interaksi vertikal yaitu ke atas dengan Tuhan, atau interaksi horizontal yaitu sesama manusia. Nah, kalau menurut ilmu syariah, segala sesuatu yang hubungannya dengan ibadah, maka hukum awal dari ibadah adalah semuanya adalah dilarang sampai ada suatu ketentuan yang menyebabkan ibadah itu diwajibkan. Selain itu, tadi kita sudah bahas tentang ibadah. Nah, hukum awal dari yang kedua yaitu hukum awal dari muamalah adalah segala sesuatu itu dibolehkan. Jadi, kegiatan apapun, interaksi antar manusia itu awalnya diperbolehkan sampai ada sesuatu yang melarangnya. Contohnya, kita boleh melakukan jual beli dengan sesama manusia, kan tetapi ada larangan-larangan. Contohnya adalah perdagangan atau jual beli barang-barang yang diharamkan, yaitu ada babi. Nih, saya kasih gambarnya di sini. Ada babi, ada juga minuman-minuman beralkohol yang tidak boleh diminum oleh umat muslim, dan juga ada perdagangan dengan cara-cara yang batil, yaitu dengan cara menipu atau dengan cara tidak jujur kepada pelanggannya gitu. Oke, kita masuk ke pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri. Nah, pengertian dari ekonomi syariah sendiri sudah Ustazah singgung sedikit di pertemuan kemarin saat membahas terapan dari ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan ilmu ekonomi konvensional atau ilmu ekonomi pada umumnya. Akan tetapi, nilai-nilai dan prinsip dari ekonomi syariah ini berbeda. Tentu saja, ekonomi syariah memiliki nilai dan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan kehendak Allah atau tuntunan Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional tentu memiliki ciri-ciri tersendiri. Di sini Ustazah menyampaikan ada 5. Oke, kita buka atau kita bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, ciri-ciri ekonomi syariah yang merupakan perbedaan fundamental dari ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah yang pertama, kepemilikan faktor produksi. Nah, maksudnya apa Ustazah? Kepemilikan faktor produksi ini berbeda dengan ekonomi konvensional atau ekonomi yang umum, yaitu kalau menurut ekonomi umum yang sifatnya kapitalis, kepemilikan faktor produksi ini boleh dimiliki oleh satu orang, boleh bersifat kapitalis, yaitu dikuasai satu orang sehingga orang lainnya atau masyarakat pada umumnya akan kesulitan mendapatkan faktor produksi tersebut. Di ekonomi syariah, kepemilikan faktor produksi ini menjadi berbeda, yaitu kepemilikan secara perorangan itu ada atau diperbolehkan, akan tetapi untuk pemanfaatannya harus tetap sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu dilarang menumpuk harta, sesuai yang sudah sampaikan tadi di awal. Dilarang menumpuk harta, kan tetapi dianjurkan untuk dikelola dengan baik. Pemanfaatannya digunakan bersama-sama atau sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Ciri-ciri ekonomi syariah yang kedua yaitu adalah sistem rangsangan. Maksudnya sistem rangsangan adalah dorongan seseorang atau dorongan masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri berbeda dengan masyarakat non-muslim atau masyarakat pada umumnya yang tidak menggunakan atau tidak menjadikan syariat Islam sebagai nilai kehidupannya. Semisal masyarakat non-muslim atau masyarakat pada umumnya, motif atau dorongan melakukan kegiatan ekonominya adalah keuntungan material, adalah keuntungan pribadi, dan tidak mempedulikan bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Sebagai masyarakat muslim, sistem rangsangan kita atau motif dorongan kita melakukan kegiatan tentu saja tidak hanya keuntungan atau laba dunia semata, kan tetapi juga keridhaan Allah, yaitu kita juga harus memikirkan bagaimana kegiatan ekonomi kita mendapat pahala atau ada nilai akhiratnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ekonomi syariah yang ketiga yaitu penghapusan riba dan implementasi zakat. Kalau ini mungkin dari kata-kata riba atau zakat anak-anak sudah sering mendengar. Di sini maksudnya adalah salah satu ketentuan Allah di mana penghapusan riba dan implementasi zakat ini merupakan solusi dari tidak meratanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat muslim. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi syariah yang keempat adalah alokasi dari sumber daya. Di sini pemerintah diharapkan turun tangan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari bentuk pemerintah turun tangan langsung adalah dengan mengatur harga, misalnya harga ekonomi tertinggi atau mengatur harga ekonomi terendah. Nah, bentuk pemerintah turun tangan tidak langsung adalah dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih umum seperti itu. Nah, di situ merupakan perbedaan alokasi sumber daya ekonomi syariah dan ekonomi konvensional atau ekonomi yang umum, di mana alokasi sumber daya menurut ilmu ekonomi konvensional itu boleh dimiliki secara liberal, secara bebas, terserah masyarakatnya. Situ pemerintah tidak diharapkan turun tangan dalam mengatur alokasi sumber daya, padahal pemerintah memegang peran penting juga dalam pengalokasian sumber daya agar masyarakat-masyarakat kecil juga dapat memenuhi kebutuhannya, juga dapat melakukan kegiatan produksi. Dan yang terakhir, ciri ekonomi syariah yang terakhir adalah adanya jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Nah, kembali lagi ke yang Ustazah sampaikan sebelumnya, yaitu Allah itu menjamin, Allah sebagai yang maha menghidupkan, Allah sebagai yang maha memberi rezeki itu pasti menjamin masyarakatnya, hamba-hambanya untuk hidup makmur di buminya, gitu. Nah, salah satu ciri-ciri ekonomi syariah itu ya ini, adanya jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berbeda dengan ekonomi konvensional atau ekonomi yang umum yang secara bebas mengharapkan keuntungan setinggi-tingginya untuk masing-masing pribadi dan tidak mempedulikan bagaimana kebermanfaatan atau kesejahteraan saudaranya yang lain. Kalau Ustazah bisa rangkum perbedaan-perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, ada beberapa poin yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, perbedaan dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional coba Ustazah simpulkan atau buat poin-poin supaya anak-anak lebih memahami perbedaan-perbedaannya. Oke? Yang pertama dari pengertiannya. Nah, tadi Ustazah sudah bahas di awal sedikit bahwa pengertian ekonomi syariah adalah
ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi, akan tetapi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Berbeda dengan kegiatan ekonomi konvensional. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana yang dipelajari adalah ilmu kegiatan ekonomi yang sifatnya liberal atau bebas, tanpa aturan dari nilai-nilai Islam. Di situ bisa jadi ketika kita tidak memperhatikan aspek syariah, kita akan terjerumus pada riba atau dosa lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Perbedaan yang kedua ada pada tujuannya. Jelas tadi Ustazah juga sudah sampaikan bahwa tujuan dari ekonomi syariah tidak hanya keuntungan duniawi, tidak hanya keuntungan yang sifatnya material semata, kan tetapi juga mengharapkan falah atau kemenangan, yaitu jelas ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan ekonomi konvensional, yang mana ekonomi konvensional tujuan utamanya jelas laba dan materi sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kebermanfaatan dan tanpa memperdulikan kebermanfaatan dan nasib saudara-saudaranya yang lain. Sumber utama dari ekonomi syariah jelas ada dua yang utama, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim dan muslimah, dan juga sunnah Nabi atau segala sesuatu yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam kegiatannya sehari-hari. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana sumber utamanya adalah hal-hal yang bersifat positivity atau yang sudah dicetuskan, sudah dijadikan teori oleh ekonom-ekonom sebelumnya. Perbedaan selanjutnya ada di keuntungan. Mungkin poin keuntungan ini anak-anak sudah banyak mendengar. Perbedaannya yaitu semisal di ekonomi syariah ini sangat mencegah atau sangat berhati-hati menghindari yang namanya riba, atau bahasa konvensionalnya adalah bunga. Jadi ekonom-ekonom muslim berusaha mendapatkan keuntungan dari cara bagi hasil yang mana lebih diridhoi oleh kedua belah pihak. Nah, siapa aja pihak-pihaknya, Ustazah? Oke, akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau di ekonomi konvensional jelas keuntungan yang paling tinggi adalah dari bunga. Entah itu bunga pinjaman, ketika seseorang meminjam kepada bank dikenai bunga, di situ adalah keuntungannya. Nah, itu tadi adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dari sisi keuntungan. Perbedaan kelima yaitu dari sisi sistem tukarnya, di mana sistem tukar ini sesuai etika Islam. Yang dimaksud sistem tukar adalah misalnya pembayaran, yaitu uang dengan barang, atau zaman dulu ada barter, pertukaran barang dengan barang. Di sini tetap sesuai dari etika Islam, ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sistem tukar dari ekonomi konvensional atau ekonomi yang umum ada di masyarakat. Sistem tukar berdasarkan kekuatan pasar, di mana harga atau ketentuan dari pertukaran barang tadi, entah barang dengan uang, entah barang dengan barang, barter seperti zaman dahulu, itu sesuai kekuatan pasar. Jadi semaunya, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang sudah dicontohkan Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaan ekonomi syariah dan konvensional yang keenam ada di kepemilikan harta, di mana tadi juga sudah singgung sedikit di awal. Di ekonomi syariah, kepemilikan harta pribadi itu diakui, akan tetapi pemanfaatannya tetap berdasarkan syariat-syariat atau berdasarkan yang telah Allah kehendaki, yaitu misalnya di dalam harta itu ada zakat, ada infak saudara kita. Nah, ini berkaitan dengan perbedaan yang kedua, di mana hak dari harta itu kalau menurut ekonomi syariah itu ada hak orang lain. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana harta itu boleh dimiliki keseluruhan secara liberal
secara bebas tanpa syariah, tanpa nilai-nilai Islam untuk dimiliki pribadi. Nah, dari sini sudah terbayang anak-anak perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Jadi perbedaannya tidak hanya dalam penggunaannya di bank atau ATM dari ayah bundanya anak-anak ya nak. Nah, yang mendasari perbedaan adalah yang sudah saya sampaikan barusan tadi. Sama seperti ciri-ciri ekonomi syariah tadi yang ada 5, prinsip ekonomi syariah pun ada 5, di mana prinsip ini merupakan pedoman seorang muslim melakukan kegiatan ekonomi. Sebelumnya prinsip ekonomi syariah ini merupakan dasar berpikir seorang muslim atau muslimah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Di sini prinsip kita jadikan pedoman untuk memutuskan perkara atau memutuskan pertimbangan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagai ekonom muslimah tentunya. Yang pertama ada tauhid atau keesaan kepada Allah. Jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari, contohnya jual beli atau juga sewa menyewa, kita tetap harus memegang nilai-nilai tauhid tentang keesaan kepada Allah. Jangan sampai dalam transaksi jual beli kita terdapat sesuatu yang sifatnya syirik, atau contohnya kita membeli sangkar burung. Nah, di situ kita mempercayai bahwa dengan adanya sangkar burung di rumah kita akan membawa rezeki misalnya. Nah, di situ akan mengurangi nilai-nilai tauhid kita. Nah, jangan sampai kita melakukan kegiatan ekonomi yang di luar dari prinsip ekonom muslimah. Prinsip ekonomi syariah yang kedua adalah adil atau keadilan. Sesuai juga dengan ciri-cirinya, prinsip kita dalam melakukan kegiatan ekonomi itu adalah adil. Nah, adil di sini adalah tindakan di mana kita tidak boleh berbohong, kita juga tidak boleh menipu dalam melakukan transaksi. Kita juga harus adil dalam harta kita, karena tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa dalam harta kita terdapat kepemilikan orang lain. Bentuknya adalah infak, dan juga sedekah, ada juga zakat. Betul sekali. Prinsip ekonomi syariah yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian. Di sini kita harus mentauladani bagaimana cara Nabi bertransaksi dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana cara Nabi berdagang, dan bagaimana Nabi memperlakukan pelanggannya atau nasabahnya. Nah, prinsip ekonomi syariah yang keempat adalah khilafah, di mana kita juga membutuhkan peran pemerintah dalam adanya keseimbangan di sistem ekonomi kita. Nah, di sini cara-cara pemerintah melakukan atau mengatasi masalah-masalah ekonomi itu berbeda. Nanti hubungannya akan berkaitan dengan sistem ekonomi yang dipilih oleh kehilafahan atau masa pemerintah pada masa itu. Dan prinsip ekonomi syariah yang terakhir adalah ma'at atau hasil, di mana ma'at atau hasil yang ekonomi muslimah, yang ekonomi syariah jadikan dasar adalah falah atau kemenangan, keridhaan yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, tadi setelah kita membahas ciri-ciri perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, Ustazah akan membahas salah satu lembaga keuangan. Ustazah juga akan membahas salah satu lembaga keuangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat muslim dan muslimah, terutama di Indonesia. Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional jelas, pertama yaitu nilai-nilainya. Pengertian perbankan syariah sendiri adalah bank dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha. Di bank dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaannya serta juga proses dalam melaksanakan kegiatannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Tahun 21 Nomor 2008. Jadi pengertiannya sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, itu tadi kenapa salah satu prinsip ekonomi syariah adalah kehilafahan, di mana kita mengharapkan pemerintah yang mensupport nilai-nilai Islami dalam membantu kita umat muslim melakukan kegiatan ekonomi
sehari-hari. Jadi pengertian secara simpelnya dari bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya menggunakan nilai-nilai syariah. Oke, kegiatan bank syariah tentu tidak banyak berbeda dengan kegiatan bank konvensional atau bank-bank yang sudah ada terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah menghimpun dana. Penghimpunan dana ini kalau anak-anak sudah pernah membuat rekening atau mungkin menemani orang tuanya ke bank, kegiatan menghimpun dana ini adalah kegiatan seorang nasabah atau kita masyarakat untuk menyetorkan uang kita atau dana kita kepada bank untuk dikelola atau untuk disimpan. Nah, itu adalah fungsi atau kegiatan bank yang pertama. Kegiatan bank yang kedua adalah penyaluran dana, di mana bank sebagai lembaga keuangan perlu menyalurkan dananya untuk mendapatkan investasi, untuk mendapatkan keuntungan yang mana bisa dibagi hasil kepada nasabah yang sudah menyimpan dananya di bank. Tuh. Dan yang terakhir adalah pelayanan jasa. Contoh-contoh pelayanan jasa ada transfer, ada juga kemudahan kita mengambil uang tidak perlu antri di bank, yaitu dengan ATM atau dengan tunai mandiri. Nah, di situ mempermudah kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perbankan. Itu tadi merupakan salah satu layanan-layanan jasa yang bank sediakan untuk nasabahnya. Nah, di bank syariah tentu akadnya berbeda dengan bank-bank konvensional, di mana nanti semisal anak-anak masuk ke bank syariah akan banyak tawaran atau banyak layanan jasa yang ditawarkan. Contohnya untuk layanan pembiayaan ada murabahah, salam, dan istisna. Ini merupakan akad-akad yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan jual beli. Ada juga akad-akad yang hubungannya dengan investasi atau di mana nasabah ingin mendapatkan bagi hasil dari bank tersebut. Di situ nanti akan disediakan layanan mudharabah dan musyarakah. Dan yang terakhir adalah layanan untuk kegiatan sewa menyewa. Di sini ada namanya akad ijarah, ada juga namanya akad ijarah mutambiyah bitamlik. Nah, itu tadi merupakan akad-akad pembiayaan yang sering digunakan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Layanan bank syariah yang sering ditawarkan kepada nasabah oleh bank syariah tadi. Oke, insya Allah itu tadi yang Ustazah bisa sampaikan tentang apa itu ekonomi syariah, bagaimana perbedaannya dengan ekonomi konvensional, serta salah satu produk terbesarnya atau yang manfaatnya seringkali bersinggungan dengan kegiatan kita sehari-hari, yaitu bank syariah. Semoga yang Ustazah sampaikan pada hari ini, pada pagi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Semisal nanti menemani bunda ayahnya ke bank agar lebih memilih bank syariah daripada bank konvensional. Bisa juga membantu anak-anak dalam berhati-hati melakukan kegiatan misalnya jual beli online dan sebagainya. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah sampai menit ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk penugasannya kita akan bahas di pertemuan kita setelah ini. Semoga anak-anak sehat selalu, Ustazah selalu merindukan anak-anak. Semoga kita cepat bertemu di Ma'had Al-Mahira IIBS Malang ini. Ustazah tunggu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء